Pertama, kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau utang lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya. Jenis-jenis utang lancar. Yang pertama, utang yang sudah pasti jumlahnya. Utang lancar jenis ini bisa ditentukan jumlahnya juga tanggal jatuh temponya secara pasti, kapan harus membayar atau mencicil. A. Utang usaha. Utang usaha atau utang dagang ada karena adanya pembelian barang atau jasa kredit. Barang atau jasa sudah diterima namun belum dibayar. Barang dan jasanya berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Yang kedua, B. Wesel bayar. Wesel bayar sama dengan utang usaha. Penyebabnya juga sama, pembelian barang secara kredit. Tapi ada bedanya. Wesel bayar membutuhkan surat perjanjian tertulis resmi. Ada tanda tangan kreditur dan debiturnya. Yang ketiga, C. Utang dividen. Dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Utang dividen akan muncul ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan laba yang dihasilkan. Yang ke D. Hutang gaji dan upah. Contohnya, perusahaan yang menunggak pembayaran gaji hingga 6 tahun. Yang ke E. Hutang bonus. Hutang bonus sama dengan hutang gaji. Bedanya tidak semua karyawan mendapatkan bonus. Hanya karyawan yang memenuhi kriteria tertentu yang mendapatkan bonus. Hutang ini harus dibayarkan sebelum ganti periode atau ganti tahun. Yang ke F. Uang muka dan penghasilan yang diterima di muka. Ketika perusahaan mendapatkan pesanan dari pelanggan dan pelanggan memberikan uang muka sebagai tanda jadi atau bahkan membayar penuh di awal, maka perusahaan memiliki utang lancar yang harus dibayar kepada pelanggan. Baik, yang kedua, utang yang bisa ditaksir jumlahnya. Utang lancar jenis ini jumlahnya belum pasti juga jatuh temponya, tapi bisa ditaksir dengan melakukan perhitungan. Yang A. Utang pajak penghasilan. Utang lancar kepada pemerintah dalam bentuk pajak atas pendapatan kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ke B. Utang hadiah. Utang hadiah ini muncul ketika perusahaan memutuskan untuk mengadakan undian berhadiah. Yang ke C. Utang garansi. Perusahaan bisa memberikan garansi untuk kenyamanan pelanggannya dari ancaman rusaknya kualitas produk yang dibelinya. Utang garansi tidak akan jatuh tempo sampai ada pelanggan yang mengklaim kerusakan barang. Selanjutnya, kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. Kewajiban jangka pendek adalah hutang yang dijadwalkan akan jatuh tempo dalam 1 tahun setelah neraca perusahaan atau dalam 1 siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih lama? Kriteria pendanaan kembali suatu perusahaan diharuskan untuk mengeluarkan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar hanya jika kedua kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, perusahaan harus memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas dasar jangka panjang. Dan yang kedua, perusahaan harus menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali itu. Kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji dan upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Bentuk dari kewajiban yang berhubungan dengan karyawan dikategorikan menjadi: yang pertama, pemotongan gaji. Jenis paling umum dari pemotongan gaji adalah pajak premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat kerja. Jika jumlah yang dipotong belum diserahkan kepada pihak yang berwenang pada akhir periode akuntansi, maka jumlah itu harus diakui sebagai kewajiban lancar. Yang kedua, absensi yang dikompensasi. Absensi yang dikompensasikan memiliki pengertian sebagai absensi dari pekerjaan yang meliputi cuti, sakit, dan hari libur. Beban dan kewajiban yang berhubungan dengan absensi yang dikompensasikan harus diakui perusahaan dalam tahun saat hal tersebut dihasilkan oleh karyawan. Yang ketiga, perjanjian bonus. Perusahaan-perusahaan besar memberikan bonus kepada semua karyawannya sebagai tambahan atas gaji atau upah reguler mereka. Kewajiban yaitu utang bonus, pembagian laba, biasanya akan dibayar dalam periode waktu yang singkat dan harus dicatat sebagai kewajiban lancar dalam neraca. Yang berikutnya, akuntansi untuk tipe provisi yang berbeda. Provisi merupakan kewajiban yang jumlah dan waktunya belum pasti terjadi. Perbedaan provisi dengan kewajiban lancar yaitu
waktu dan jumlahnya yang belum pasti tersebut. Provisi diakui perusahaan sebagai beban dan kewajiban provisi apabila perusahaan tersebut memiliki obligasi sekarang sebagai hasil dari obligasi pada masa lalu. Perkiraan yang reliable dapat dibuat dari jumlah obligasi, dan perusahaan dapat melakukan estimasi yang handal atas jumlah maupun waktu dari kewajiban provisinya. Beberapa contoh provisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkara pengadilan, klaim, dan pengenaan. Dalam melaporkan kerugian dan kewajiban dalam laporan keuangan, penyebab perkara tersebut harus dicatat pada saat terjadinya perkara tersebut. Dalam mengevaluasi kemungkinan kerugian, perusahaan mempertimbangkan pendapat kuasa hukum, sifat perkara tersebut dalam pengadilan, tanggapan manajemen, serta pengalaman yang dihadapi perusahaan lain ketika menghadapi kasus yang serupa. Sementara itu, untuk tuntutan yang belum diajukan dan klaim serta pengenaan yang belum dinyatakan, perusahaan harus menentukan kemungkinan kerugian dan kemungkinan tuntutan diterima pengadilan atau kemungkinan perusahaan dapat menyatakan klaim. Yang kedua, biaya jaminan dan garansi. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya jaminan ada dua, yaitu atas dasar kas dan akrual. Dasar kas diaplikasikan dengan mencatat jaminan sebagai beban yang diakui pada saat biaya keluar terhadap jasa garansi yang dilakukan perusahaan. Maksudnya, biaya jaminan tersebut dibebankan pada saat penjual menepati jaminan tersebut. Lain dengan dasar kas, metode atas dasar akrual membebankan biaya jaminan pada periode berjalan. Biaya tersebut diakui ketika produk telah dijual. Yang ketiga, premi dan kupon. Biaya premi maupun kupon dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Biaya premi yang ditawarkan dibebankan pada beban premi dan kewajiban yang melekat pada premi tersebut dikredit pada akun estimasi kewajiban untuk premi. Yang keempat, kewajiban lingkungan. Setiap perusahaan, terutama industri eksplorasi sumber daya alam, harus mematuhi kode etik tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, tanggung jawab yang berwawasan lingkungan seperti pengolahan limbah, konservasi hutan, dan kegiatan sebagainya. Yang kelima, asuransi sendiri. Risiko umum tidak dicatat sebagai kerugian kontingensi. Sama halnya seperti risiko yang mungkin terjadi di masa depan terhadap penyisihan reparasi aktiva. Karena pos-pos tersebut tidak sesuai dengan definisi sebagai kewajiban karena berasal dari transaksi yang mungkin terjadi di masa depan. Yang keenam, one rose contract atau kontrak yang memberatkan. Merupakan kontrak atau perjanjian tertulis yang menyatakan biaya yang tidak dapat dihindari untuk menjalankan kontrak tersebut melebihi manfaat yang diperoleh. Yang ketujuh, restrukturisasi. Restrukturisasi membuat kewajiban konstruktif berupa pembayaran pesangon untuk karyawan yang di PHK. Perusahaan harus mencatat provisi atas kewajiban konstruktif apabila perusahaan memiliki perencanaan terkait restrukturisasi sebelumnya. Kriteria yang digunakan untuk menghitung dan menyajikan aset dan kewajiban kontingensi. Yang pertama, liabilitas kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi. Jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya atau tanggung renteng, bagian kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi oleh pihak-pihak lain diperlakukan sebagai liabilitas kontingensi. Entitas mengakui kewajiban diestimasi untuk bagian dari kewajiban yang kemungkinan besar dipenuhi dengan arus keluar sumber dayanya. Liabilitas kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilitas kontingensi terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar. Entitas mengakui provisi untuk liabilitas kontingensi
yang dahulu diklasifikasikan lebih dulu apabila harus sumber daya kemungkinan bertambah. Yang kedua, aset kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui adanya aset kontingensi. Aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomis bagi entitas. Contohnya adalah klaim yang diajukan entitas melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontingensi dikaji ulang secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomis, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar, maka entitas mengungkapkan sebagai aset kontingensi. Menyajikan dan menganalisis kewajiban lancar. Yang pertama, penyajian kewajiban lancar. Kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam penyajiannya, kewajiban lancar dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh tempo, karena dalam periode waktu terlibat biasanya kurang dari 1 tahun. Pernah analisis kewajiban lancar, suatu perusahaan yang liquid dapat bertahan lebih baik dalam menghadapi masalah keuangan mereka. Analisis yang digunakan untuk menghitung rasio adalah rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancar adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Rumus dari rasio lancar adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Dan yang berikutnya ada rasio cepat. Rumus rasio cepat adalah kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Atau bisa juga rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Untuk contoh perhitungannya, diketahui data berdasarkan data neraca sebagai berikut. Yang pertama, kas sebesar 60 juta, piutang dagang sebesar 120 juta, piutang lainnya sebesar 3 juta, persediaan 80 juta, perlengkapan 6 juta, hutang dagang 25 juta, hutang bank 12 juta, dan hutang lain-lainnya 20 juta. Yang diminta, hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan menurut rasio lancar dan rasio cepat. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menghitung utang lancar dan aktiva lancar. Untuk menghitungnya, yang pertama aktiva lancar itu kas ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan ditambah perlengkapan usaha. Kita masukkan semua angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu 60 juta ditambah 120 juta ditambah 3 juta ditambah 80 juta ditambah 6 juta. Hasilnya adalah 269 juta. Untuk kewajiban lancarnya, hutang dagang ditambah hutang bank ditambah hutang lain-lainnya. Kita masukkan semua angkanya ke dalam rumus, lalu didapat hasil 57 juta. Kemudian berikutnya kita mencari rasio lancar. Seperti tadi yang telah saya katakan, bahwa rumus dari rasio lancar itu adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Jadi kita masukkan hasil dari aktiva lancar yang telah kita hitung tadi, yaitu 269 juta dibagi dengan 50 juta. Hasilnya adalah 4,71.
Itu artinya adalah setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan Rp4,7 aktiva lancar. Dan yang kedua ada pencarian rasio cepat. Rumus untuk mencari rasio cepat aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu 269 juta dikurangi 80 juta dibagi 57 juta. Didapatlah hasil 3,31. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap Rp1 hutang lancar dengan Rp3,3 aktiva lancar yang liquid.